Telah lama ku menaruh rasa padamu, hingga aku tak mampu menjauh darimu. Telah lama ku menaruh rasa padamu, hingga aku tak mampu menjauh darimu. Hari berganti, bulan berganti, tahun pun berganti, namun perasaanku masih suci untukmu. Ingin ku katakan akan melamarmu di saat ku menatap wajahmu. Ingin ku katakan akan melamarmu. Mungkinkah kau setia padaku? Karena aku lelaki paling setia. Cinta antar dua pulau, begitu jauh jaraknya, namun tetap ku jalani. Cinta antar dua pulau, begitu jauh jaraknya. Kalau cinta mekar bersemi, dua pulau pun ku seberangi. Hidup terkadang apa ya? Ya harus dijalanin. Harus dijalanin hidup ya. Dari kampung merantau ke Pulau Jawa, karena di kampung karena di kampung itu sebentar agak ginian dikit. Dari kampung mau komedian dulu ya, tapi ini fakta ini. Dari kampung merantau menyeberangi lautan, karena aku merantau identik atau dengan profesiku, artinya relevan dengan profesiku karena aku merantau. Because kata orang bule, bukan bule, di kampung menganggap profesiku sebagai musisi dan sekaligus konten kreator.
dianggap nggak relevan di kampungku. Akhirnya aku merantau karena identik dengan profesiku. Aku coba dan try karena di sana banyak bule ya, bukan bule turis, jadi bahasanya agak dicampur-campur walaupun aku nggak bisa ya, bisanya dikit. Pernah suatu ketika kemarin nih, di kampung dulu ya, di kampung karena profesiku sebagai seniman dan sekaligus konten kreatornya agak gini, di konten kreator agak gitu dikit ya, nggak relevan dengan suasana di kampung sama orang-orang kampung di kampungku ini, di kampung. Akhirnya aku langkahkan kakiku untuk menyeberangi lautan. Aku coba di kampung mempraktikkan profesiku. Orang-orang pada berdatangan ingin mendengar suaraku. Artinya di luar lah, kalau mereka masuk kan nggak etis gitu, kurang sopan gitu kan. Akhirnya mereka mendengar suaraku. Ya. Orang-orang mengira aku udah stres. Artinya stres lah pokoknya deh gitu kan. Ya, padahal aku lagi hello guys, bro guys Indonesia. Gitu. Aku mencoba untuk nge-TikTok. Baru 1 hari tetangga pada gedor-gedor karena aku bilang TikTok, tok gitu. Karena kalau di kampung itu kalau ada orang stres itu diikat ya. Nah, tapi di sana kan banyak yang merantau ke Jawa untuk menimba ilmu. Tahulah, itu konten kreator lah gitu, itu TikTok gitu. Tetanggaku yang nggak mengerti loh, tok gitu. Akhirnya ada yang benar, kita tok lah pintunya itu, tok gitu. Ini pada rame. Ya, selama 2 malam orang pada ngumpul, aku nggak tahu kenapa ya. Mereka kira aku udah stres kali. Tapi apa mau dikata ya, seiring berkembangnya IT, ilmu teknologi, anak-anak yang sekolah pada tahu. Akhirnya di masjid pun pada nge-TikTok. Di masjid pada nge-TikTok. Waduh, gara-gara si Arkan pedas itu gitu. Iya. Orang-orang di masjid pada nge-TikTok. Iya. Akhirnya daripada karena orang-orang nggak ngerti kan, orang-orang jadul gitu katanya, zaman dulu itu ikut nge-TikTok juga, gitu kan, di masjid ini, ya di kampungku, ya orang-orang pun
banyak yang memandang ke arahku. Ada apa ini? Hampir ini satu kecamatan memandang ke arahku. Bukan satu RT lagi, satu kecamatan di kampung ini. Aduh, aku dengar bisik-bisik dah. Gara-gara itu katanya gitu, sambil enggak, suaranya pelan sih. Gara-gara itu orang di masjid pada nge-TikTok. Anak-anak pada bilang tap gitu. Ntar kita tap-tapnya kita tukar di Indomaret atau Alfamart gitu. Itu kan koin. Iya. Akhirnya mereka nggak terima. Iya, aku di kampung. Daripada membikin masalah karena orang di masjid pada nge-TikTok gitu. Anak-anak sekolah bilang, ntar nih koinnya ditukar di mana gitu. Soalnya orang-orang jadul itu pada ikut nge-TikTok. Ya ini benar kok. Akhirnya orang pun nyuruh aku pergi, tapi tidak secara langsung gitu. Karena selama 1 minggu itu saat aku mencoba ngetap-tap gitu, nge-TikTok, itu orang-orang pada keluar semua gitu. Artinya ngedengar. Entah di bawah jendela, entah di luar, pokoknya gitu. Orang-orang tuh pada ngapain? Nah gitu katanya orang yang nggak ngerti itu. Nggak taunya jarak 1 bulan orang di masjid itu pada nge-TikTok. Anak-anak yang kecil itu masih sekolah, tap Pak. Tap Pak. Sampai sih ada yang nanya kan, apa orang jadul? Maaf nih. Ya, pada nanya, ntar koinnya ditukar di mana? Mungkin bisa di Alfamart atau Indomaret, Pak. Enggak, ini memang benar kenyataan. Fakta. Akhirnya, gara-gara ini lagi. Gara-gara si Arkan pedas itu gitu kata orang. Mau nggak mau, akhirnya aku merantau daripada menimbul keresahan. Bukan resah dan gelisah gitu. Kalau resah dan gelisah kan enak dengarnya. Ini daripada menimbulkan keresahan kan di kampung. Karena di masjid kan tap. Di kampung mungkin pada kepingin kepingin viral gitu. Enggak, ini memang membuat resah di kampung. Ini 1 kecamatan ini. Kalau di tempat, kalau yang tempatnya agak yang sesuai sih nggak masalah. Mungkin ini di masjid ikut tap. Akhirnya aku pun harus melangkah pergi nih, daripada menimbul keresahan di kampung gitu. Iya. Karena setiap aku, hello
halo bro, guys Indonesia gitu. Wih, mulai datang dah itu gitu kata orang-orang. Mulai datang gitu. Maksudnya apa namanya? Kumat. Padahal orang yang ngerti, yang banyak kan yang kuliah di Jawa juga di sana. Wah, itu nih. TikTok itu Pak. Tok gitu. Iya. Karena salah pengertian mungkin. Tapi yang parah itu orang-orang di masjid itu ikut tap. Anak-anak bilang terus, ntar Pak, koinnya ditukar di Alfamart atau Indomaret Pak. Ya, daripada menimbulkan keresahan ya, mau nggak mau harus melangkah pergi. Aku nyanyiin lagu ini. Sepurane kulo, sepurane. Wah, apa itu sepurane? Kata orang sana kan. Apa itu sepurane gitu. Karena aku bikin lagu di Jawa kan. Balik pulang kampung, ya daripada menimbulkan keresahan gitu, akhirnya pergilah. Wow. Walaupun apa namanya, ya belum menentu ya. Karena menimbulkan keresahan di masjid di kampung tuh. Orang-orang pada ikut tap. Ini di masjid. Bukan karena apa-apa ya, makanya aku merantau karena keidentikan dan kerelevanan, dan juga suatu saat ya, saat aku ngekos di suatu tempat ya, waktu itu agak memuji diri sendiri dikit ya, rajin ke musola, rajin, gak apa-apa kan memuji diri sendiri, tapi hanya sebatas ucapan gitu. Jadi nggak takabur ya. Waktu itu aku rajin ke musola, sholat. Saat sholat, karena terlambat kan itu, masuk rakaat ketiga. Imam masjid udah salam, ya aku melanjutkan rakaat kedua. Tiba-tiba terdengar suara seseorang cantik dan ayu. Waktu itu aku baru bikin lagu cantik dan ayu ya. Aku harap golek sing duwe bojo. Tiba-tiba kok dia ngomong gitu. Padahal ada terbersit perasaan di hatiku sebenarnya. Wow. Akhirnya aku mau baca surat Al-Baqarah, gak jadi. Wah, kenapa dia si Mbak itu? Aku harap golek sing duwe bojo. Si Mbak itu kenapa si Mbak? Saya mau baca surat Al-Baqarah. Aduh. Akhirnya
surat pendek aja. Sholatnya agak cepet gitu. Ya, terus selesai sholat, si mbak itu ngomong terus, aku harap golek sing dia bojo. Aduh, aku jadi bingung. Kenapa si mbak itu? Kok golek sih? Aku harap golek sing dia bojo gitu. Kok golek sing dia bojo? Akhirnya detik pun berjalan, menit pun berjalan. Maksud saya berputar gitu, tik 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 gitu. Selang berapa menit, si mbak itu aku lihat kesana kemari, agaknya keringetan, bingung kayaknya. Aku harap golek sing dia bojo. Si mbak itu kenapa? Rupa-rupanya si mbak itu mau tak deketin, mau tak tolong, ada ibunya. Maklum kan, apa namanya sesuai laguku, apa namanya, duduk mergo aku lali, duduk mergo aku ingkar janji, karena keadaanku masih begini. Seperti bahasa Inggrisnya, not because I forget, not because I broke my promise, because the station is still like this. Iya. Ya, langkahku pun ke depannya. Kalau loncat-loncat dan digerak pojok. Ya, kalau kayak gitu-gitu kan. Langkahku ke depanin, si mbak itu ngomong terus, aku harap golek sing duwe bojo. Rupa-rupanya menit pun terus berputar, ya, di jarum jam, pertanda waktu terus apa namanya berlalu. Rupanya si mbak itu si mbaknya gak bisa keluar, mau keluar. Aku mau tegur, ada ibunya di situ kan. Wah, padahal ada terbersit perasaan. Rupanya si mbaknya itu kehalangan mobil. Di gangnya si mbak itu mau keluar, mau minjem kunci supaya itu kendaraannya dimajukan, karena yang punya itu bawa apa namanya suami istri. Makanya si mbaknya bilang, aku harap golek sing duwe bojo. Aku pikir, waduh, si mbaknya harap golek sing duwe bojo. Aku ini nggak punya bojo, widower. Kata orang bule itu, bukan bule ya, bule itu widower, duda. Dalam benakku aku ini duda. Si mbaknya ngomong, aku harap golek sing duwe bojo. Aku nggak duwe bojo. Syukur-syukur aja setelah aku kepo, itu kata orang di Jakarta, kepoin. Rupanya si mbaknya itu
kehalangan mobil orang yang duwe bojo. Makanya si mbak itu ngomong, aku harap golek sing duwe bojo. Bingung aku dibuat. Merenunglah aku ini duda kok si mbaknya kok harap golek sing duwe bojo. Si mbaknya itu kehalangan kendaraan mau keluar, mau tak dorongin ada ibunya. Dalam hati bantu gak. Aku lihat wah ada ibunya gitu. Padahal apa namanya bantu. Ada bisikan kan, bantu. Maksudnya bantu dorong. PDKT maksudnya biar bisa PDKT, tapi apa mau dikatakan? Ibunya masih ada di situ. Kalau nggak aku kepoin mungkin aku nggak tidur mungkin. Kok si mbaknya itu arep golek sing duwe bojo, padahal aku ini duda. Iya. Oke. Lanjut. Next berikutnya. Aku harus golek sing duwe bojo. Padahal ada terbersit perasaan. Kalau aku nggak kepoin mungkin aku nggak bisa tidur mungkin. Ya. Oke. Keep semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Just joke.